Sebelum kita memulai pertemuan Ketua Parlemen MIKTA kali ini, mari kita renungkan sejenak tentang apa yang akan kita tinggalkan kepada generasi penerus di masa depan. Apakah kita akan mewariskan langit yang biru dan atau langit yang kelabu akibat polusi? Apakah kita ingin mewariskan sungai yang mengalir jernih atau sungai yang kering dan kotor? Apakah kita akan mewariskan dunia yang aman dan damai ataukah yang penuh kekacauan dan kekerasan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini terkadang luput dari perhatian kita. Kita terlalu sibuk dengan urusan menyelesaikan masalah hari ini, sehingga kita lupa bahwa apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak kepada generasi di masa depan. Saat ini, dunia kembali mengalami krisis geopolitik di Timur Tengah. Di saat dunia masih menghadapi perang di Ukraina dan berbagai konflik dan regional, telah terjadi perang baru di Gaza. Ribuan rakyat sipil, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak di Palestina, telah gugur akibat perang. Saya harapkan kepada pimpinan parlemen negara MIKTA untuk menyerukan perdamaian dunia. Kita harus mendorong upaya untuk gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Kita harus upayakan akses terhadap bantuan kemanusiaan untuk dibuka seluas-luasnya. Dan yang terpenting, akar permasalahan, yaitu penjajahan Israel atas Palestina harus segera dihentikan, sehingga Palestina dapat menjadi negara yang merdeka. Bapak Ibu yang terhormat, sesungguhnya kita adalah generasi pertama yang dapat hidup lebih baik. Dibanding beberapa dekade lalu, tingkat harapan hidup telah meningkat, tingkat kemiskinan telah berkurang, kemajuan teknologi telah memperbaiki kualitas hidup, tingkat pendidikan juga sudah lebih tinggi. Namun pada saat yang bersamaan, kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat multidimensi. Ketegangan dan fragmentasi akibat rivalitas kekuatan besar telah meningkat. Ketimpangan, inequality menguat dan dampak perubahan iklim memburuk. Di saat kita memiliki kesempatan untuk mewariskan dunia yang lebih baik, kita menghadapi tantangan akan meninggalkan dunia yang lebih buruk jika kita tidak mengatasi berbagai persoalan atau permasalahan global ini. Kita harus mencegah terjadinya permasalahan baru akibat tindakan kita sendiri, seperti kebijakan yang memicu meningkatnya ketegangan atau konflik antar negara. Parlemen yang mewakili suara rakyat harus lebih aktif membawa perspektif rakyat dalam menjawab berbagai permasalahan global. Karena rakyat saat ini telah memiliki kesadaran lebih besar atas berbagai persoalan internasional. Kita melihat rakyat turun ke jalan di berbagai negara untuk suarakan perdamaian di Palestina. Kita melihat anak-anak muda turun ke jalan untuk meminta negara menurunkan emisinya. Karenanya, parlemen perlu lebih menyuarakan aspirasi rakyat, para konstituen kita di berbagai forum internasional. Karena berbagai persoalan global telah berdampak langsung bagi rakyat yang memilih kita, kita harus menunjukkan bahwa parlemen hadir ketika rakyat terkena dampak krisis internasional. Parlemen harus berperan dan selalu menjadi bagian dari solusi. Berbagai permasalahan global tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Karenanya, kita harus menggunakan diplomasi parlemen sebagai alat untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Kita harus memaksimalkan diplomasi parlemen sebagai forum yang dapat membawa suara rakyat ke tingkat global. Rekan-rekan ketua parlemen, ketua delegasi yang terhormat, sidang MIKTA Speaker Consultation yang ke-9 ini mengambil tema Strengthening Multilateralism Addressing Intergenerational Challenges. Tema ini diambil didasari keyakinan bahwa tantangan global saat ini bersifat transnasional dan juga lintas generasi. Karenanya diperlukan solusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya parlemen. Dalam hal ini, MIKTA sebagai kumpulan negara berkekuatan menengah mempunyai posisi unik dalam tata kelola global dan regional. MIKTA dapat bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang, negara utara dan selatan, negara barat dan timur. Parlemen negara MIKTA juga harus berperan sebagai menjadi kekuatan positif dan konstruktif bagi dunia yang lebih aman dan sejahtera. Parlemen negara MIKTA
perlu lebih sering berkonsultasi di sela-sela pertemuan parlemen internasional. Hal ini untuk membahas berbagai isu yang merupakan kepentingan bersama. Di saat dunia sedang banyak bicara tentang rivalitas kekuatan besar, maka MIKTA dapat memberi perspektif sendiri terkait kepentingan negara miskin, negara berkembang, emerging countries, dan juga middle power. Kita perlu mendorong reformasi pada tata kelola global di PBB dan berbagai institusi keuangan internasional yang lebih mencerminkan kekuatan politik dan ekonomi saat ini dan di masa depan. Kita perlu membentuk tata kelola global yang lebih inklusif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan berdasarkan pada hukum internasional. MIKTA harus dapat membentuk terciptanya saling kepercayaan atau trust building di antara kekuatan besar dan juga antar negara yang berkonflik. Hal ini untuk menghindari fragmentasi yang lebih besar dan polarisasi antar negara di dunia. Mengingat meningkatnya ketegangan akibat dinamika geopolitik, maka parlemen negara MIKTA perlu untuk mendorong berkembangnya budaya damai atau culture of peace. Kita harus menggunakan cara damai dan dialog dalam menyelesaikan masalah. Dengan budaya damai, maka kita harus menolak jalan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan antar negara. Kita juga harus lebih membiasakan diri memiliki toleransi terhadap perbedaan yang ada. Dengan demikian, kita dapat mewariskan dunia yang lebih damai bagi generasi mendatang. Dunia yang damai merupakan fondasi bagi kita untuk dapat mencapai kesejahteraan. Tidak ada pembangunan tanpa dilandasi kondisi negara yang damai. Dunia yang damai merupakan fondasi bagi kita dapat mempraktekkan nilai demokrasi. Bapak dan Ibu Ketua Parlemen yang terhormat, 78 tahun lalu, para pendiri PBB menyepakati piagam PBB yang dibuka dengan "We, the peoples of the United Nations, determined to save unseeding generation from the swords of war." Hari ini kita membahas kembali pentingnya mewariskan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ini merupakan tanggung jawab bersama karena nasib dunia tidak boleh ditentukan oleh segelintir negara saja. Saya mengajak seluruh parlemen anggota MIKTA untuk meneguhkan komitmen kita untuk menciptakan dunia yang damai, sejahtera, dan bumi yang hijau untuk kita wariskan kepada generasi yang mendatang. Dan selanjutnya, dengan ini saya nyatakan pertemuan MIKTA Speakers Consultation ke-9 dibuka.